Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Anggraini dengan nomor NIM 22821201008, kelas 4C, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syibr Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Afikoh Agustin MESY. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji autokorelasi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian autokorelasi. Istilah autokorelasi ini dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau seperti dalam deret waktu, atau ruang seperti dalam data cross-section. Dalam konteks regresi, model regresi linear klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbansi atau gangguan UI. Jika error antara beberapa observasi mengalami korelasi, maka kondisi ini disebut autokorelasi. Artinya, nilai variabel regresan dari satu periode dipengaruhi oleh periode lainnya, atau nilai variabel regresan dipengaruhi oleh nilai variabel regresan lainnya. Untuk materi selanjutnya, itu penyebab autokorelasi. Ada beberapa penyebab terjadinya autokorelasi, diantaranya yaitu yang pertama, kesalahan dalam pembentukan model linear ataupun non-linear. Penggunaan lag atau inertia data observasi pada periode sebelumnya dan periode sekarang kemungkinan besar akan saling ketergantungan atau interdependence. Yang kedua, fenomena cobweb, munculnya fenomena sarang laba-laba, terutama terjadi pada penawaran komoditi sektor pertanian. Misalnya, panen komoditi permulaan tahun dipengaruhi oleh harga yang terjadi pada tahun sebelumnya. V tidak lagi bersifat acak atau random, tetapi mengikuti suatu pola, yaitu sarang laba-laba. Yang selanjutnya itu tidak memasukkan variabel yang penting. Kemudian, manipulasi datanya yang tidak teliti. Dan yang terakhir, menggunakan data yang tidak empiris atau data tidak berdasarkan observasi. Materi selanjutnya yaitu estimasi keberadaan autokorelasi. Ada beberapa metode untuk mengestimasi keberadaan autokorelasi dalam data. Di antaranya, yang pertama itu ada fungsi autokorelasi atau ACF, di mana menghitung korelasi antara suatu variabel dengan dirinya sendiri pada interval waktu yang berbeda. Yang kedua itu ada uji Durbin-Watson, di mana menguji keberadaan autokorelasi dalam residu dari model regresi. Dan yang ketiga itu ada uji L-Jung-Box, menguji apakah ada autokorelasi dalam data yang menguji signifikansi simultan dari beberapa nilai ACF. Nah, metode-metode tersebut itu dapat disesuaikan dengan jenis data dan tujuan analisis. Untuk materi selanjutnya itu ada dampak autokorelasi. Beberapa dampak autokorelasi yaitu yang pertama, estimator yang dihasilkan masih unbiased, konsisten, dan asymptotical normally distributed, tapi tidak lagi efisien. Variansnya juga tidak minimum. Yang kedua, estimasi standard error dan varian koefisien regresi yang didapat akan underestimate. Terus pemeriksaan terhadap residualnya akan menemui permasalahan. Kemudian autokorelasi yang kuat dapat pula menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Biasa disebut sebagai spurious regression atau dapat dilihat dari R2. Terus kemudian ada pengujian arti T dan F tidak lagi valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Dan dampak yang terakhir itu memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai populasi sebenarnya. Untuk materi selanjutnya itu ada mendeteksi autokorelasi. Ada beberapa uji untuk mendeteksi autokorelasi. Yang pertama itu dengan menggunakan uji Durbin-Watson, kemudian uji Lagrange multiplier atau LM test, dan kemudian ada uji statistik Q-Box-Pierce dan L-Jung-Box, dan yang terakhir itu dapat digunakan dengan uji Run test. Selanjutnya itu ada contoh kasus pada materi ini. Contoh kasusnya yaitu diketahui apakah ada autokorelasi pada model regresi pengaruh indeks harga impor atau X1 dan gross national product atau X2 terhadap nilai import atau Y. Untuk mengetahuinya, maka kita akan melakukan uji autokorelasi menggunakan Run test apakah pada model regresi tersebut terjadi autokorelasi atau tidak. Nah, untuk langkah yang pertama, kita bisa mengisi variabelnya terlebih dahulu pada tabel variabel view, kemudian dilanjut mengisi datanya pada tabel data view. Nah, jika sudah,
kita bisa mengklik analyze, kemudian regression, dan klik linear seperti pada gambar. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini, di mana kita dapat memasukkan variabel X1 dan X2 ke variabel independen dan memasukkan variabel Y-nya ke variabel dependen. Kemudian setelah itu kita bisa mengklik save dan akan muncul seperti ini. Nah, di situ ada tabel residual, kita checklist yang unstandardized yang pertama, lalu klik continue, lalu klik OK, maka akan muncul variabel tambahan seperti pada gambar. Nah, lalu kita bisa kembali klik analyze, kemudian mengklik non parametric test, lalu legacy dialog, dan kemudian run seperti pada gambar ini. Nah, jika sudah, maka akan muncul seperti ini, seperti gambar ini. Nah, di situ kita bisa memasukkan variabel yang tadi, yang unstandardized itu, ke test variable list. Kemudian ada tabel chute point, di situ kita menceklis median, lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul hasil seperti ini. Ini adalah hasil output uji run test pada autokorelasi. Nah, analisisnya yaitu berdasarkan output SPSS tersebut, diketahui nilai asymmetric chute pilot sebesar 0,102 seperti pada gambar kan ya. Di situ ada hasil run testnya 0,102 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tersebut itu tidak terjadi gejala autokorelasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.